Selamat siang Pak Firman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aduh, apa siang Ibu. kabarnya nih? Iya, apa kabarnya Alhamdulillah nih Bu. Pak Firman? Cuman agak-agak ini nih lagi agak-agak kurang enak juga nih. Iya, ada apa nih? Nggak apa namanya tiba-tiba datang kemari? Ini Bu, ini baru saja saya mengajar nih, Iya. menemukan kelas yang saya ajar ini itu lumayan cukup aktif anaknya ini. Berisik begitu. Ya, jadi saya jadi berpikir nih, kok kenapa ya anak-anak nih berisik banget ini? Emang sih belum lama ya tahun ajaran ini dimulai gitu. Mm-mm. Jadi lumayan berisik nih. Oke. Gitu tuh Bu. Oh, jadi permasalahan yang dialami oleh Pak Firman itu, jadi anak-anak itu berisik ya. Mm-mm. Kalau boleh saya tahu, berisiknya itu dari awal masuk atau hanya di jam-jam tertentu? Ya ini kan saya mengajar di jam pertama tadi ya. Mhm, Jadi mereka itu riuh. Dan memang kalau saya amati di kelas ini nih, khusus kelas ini nih, mhm, kelas 8E ini, memang karena memiliki anak yang berbeda-beda keyakinan ya. Jadi di situ ada ya beda keyakinan, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya ini pun badannya lumayan cukup bongsor-bongsor, Bu. Iya, mhm. besar-besar badannya. Nah, itu. Dan saya rasakan, saya amati keberisikan ini terjadi kalau saya ngobrol dengan guru-guru yang lain ya, dan saya suka lewat itu, memang keberisikannya hampir semua mengalami yang dikeluhkan oleh para guru itu. Saya Oke, jadi kalau iya baik Pak Firman. Jadi kalau hmm, saya menangkapnya, Pak Firman ini ada, apa namanya, kelas yang riuh, yang ramai di saat mata pelajaran Pak Firman masuk ya, di hmm, kelas 8, di kelas 8, di kelas berapa tadi? ya 8E. Oh, di kelas 8E. Berarti Hmm, yang hanya di Pak Firman temukan hanya di kelas 8E ini? Yang ya ya yang ibaratnya yang agak ya, oh, yang iya, maksudnya lebih dominan dibanding kelas-kelas yang lain ya. iya, Masalahannya di 8E ini. Dan tadi hmm, saya menangkapnya Pak Firman juga sudah mengkonfirmasi dengan guru-guru mata pelajaran lain ya. iya, Apakah hanya di jam pelajaran saya saja atau di yang lain juga seperti apa gitu ya. Pak iya, iya Firman betul, sudah dapat informasinya itu dari rekan iya. sejawat. Dari rekan sejawat saya dapatkan hal seperti itu yang sama mereka Oke, rasakan. Iya, iya. Baik, jadi intinya Pak Firman merasa bahwa permasalahan ini sepertinya memang serius ya Pak ya. iya, Serius, permasalahan serius yang memang harus segera diatasi. hmm, Jadi kalau menurut Pak Firman nih, selain yang melatar belakanginya tadi dari beragam apa keyakinan. agama, Iya, kemudian dari postur tubuhnya yang besar-besar, hmm. ada kemungkinan ada yang apalagi yang melatar belakanginya? Apakah mungkin seperti ada kalau kata kita itu ada yang berperan gitu, ada mungkin ada satu yang berperan sehingga yang lainnya mengikuti atau seperti apa Pak Firman? Kalau saya amati, dugaan saya itu, jadi beberapa anak ini, hampir kalau saya lihat deh anak lakinya Bu ya, hampir Hmm, semua anak lakinya itu mungkin 75%, kan biasanya kan komposisinya itu 17, 18 gitu ya. Kelas kami hmm, itu bisa menggunakan 35 orang atau 35 orang itu dalam satu kelas. Nah ini di kelas 8 ini anak lakinya satu jumlahnya agak lebih. Yang hmm, kedua, untuk anak yang ibaratnya dalam tanda kutip mencari perhatian gitu ya, kalau saya menilainya seperti iya. itu bisa ada mungkin 75%, mungkin berarti ya sekitar 10 orang ya dari 18 atau 17 itu.
Oh, Oke, jadi baik. Jadi Pak Firman sudah mulai menemukan indikasi nih kenapa ya jadi anak khusus di kelas 8E ini mm, sepertinya aktif sekali ya iya, dalam pelajaran Pak Firman. Kalau misalnya nih dari skala 1 hingga 10, kalau 1 itu misalnya belum disiplin, kalau mm, 10 itu berarti anak sudah disiplin dan bisa menghargai waktu pada saat pembelajaran. Ini mm. permasalahan yang Pak Firman hadapi ini ada di skala berapa nih? Kalau ini skalanya di 5, Bu. Di Jadi 5 ya? ya di 5. Jadi hanya sikap Hmm. yang jadi permasalahan utama. Jadi mereka itu senang ya mengerjakan tugas sih mengerjakan tugas ya. Tapi kalau Iya. masalah masalah anak itu mengerjakan tugas kalau saya rata-ratakan dengan kelas-kelas yang lain hampir sama nih Iya. presentasinya. Tapi kelas Mm-mm. ini ya memang jadi terkenal dengan riuh rendahnya itu suaranya itu naik turun Mm-mm. dan keberisikannya. Iya, Jadi rame ada di aja lah pokoknya ya. ya Iya, ada kalau di boleh, 5 lah Bu. iya, 5 ya, jadi berada di Hmm, nilai 5. Dan iya. kalau boleh saya tahu, ini ramenya ini dalam kondisi yang seperti apa? Apakah mereka ngobrol, atau memang ramai aktif jika diberi pertanyaan oleh Pak Firman, atau memang mereka asik sendiri? Hampir semua itu Bu saya Hmm. alami. Jadi pada saat saya menjelaskan seperti itu. Hmm. Lalu jadi mereka suka menyaut nih. Oh Suka iya. ibarat orang Betawi Hmm. mah apa ya, pokoknya menyaut lah. Lalu Iya. berikutnya pada saat saya berikan tugas setelah saya sampaikan, itu pun mereka tetap asik. Ya Hmm. aktif lah mulutnya pokoknya ngomong aja gitu ya. Ya saya Hmm. hanya hanya bisa senyum. Kadang-kadang teman-teman mereka juga pun memberikan nasihat kepada yang lainnya yang berisik itu, itu ada guru coba jangan berisik gitu ya. Ya, Hmm. karena saya kalau memang dengan intensitas suara saya yang lebih tinggi, terkadang saya kepancing dan bikin saya capek. Iya, Ya, betul. jadi hampir di setiap apa namanya proses pembelajaran ya, mereka mereka memang aktif gitu, rame gitu tuh Bu yang saya rasakan. Oke, baik Pak Hmm. Firman, sepertinya saya pun bisa merasakan deh apa yang Hmm. kalau misalnya ada di kelas tersebut ya. Ya. Nah, kalau tadi dari skala 1 sampai 10 permasalahan ini Hmm. ada di 5, harapan Pak Firman itu inginnya seperti apa ya? Saya inginnya itu ya berada di untuk kelas ini ya, berada Mm-mm. di 7 juga saya udah seneng ini. Oh Iya, iya, di berada di 7 aja 7. sudah Iya, merasa bagus ya iya, Pak ya. iya, Karena melihat kondisi anak yang beraneka ragam tadi, iya, karakteristiknya yang mhm, benar-benar berbeda-beda dan bervariasi. Nah, mhm, kalau boleh setelah kita identifikasi tadi permasalahannya, Pak Firman pun sudah mengutarakan, iya. apa kekuatan Pak Firman nih untuk mencapai angka 7 itu tadi? Ya upaya yang saya lakukan, rencana-rencananya itu diantaranya kembali melakukan apa kolaborasi ya, curhat lah Mhm. gitulah dengan teman sejawat khususnya juga Walas dari kelas 8E ini gitu ya. Yang kedua, saya lakukan pendekatan personal dengan peserta didik nih, terutama yang menjadi tadi mungkin 10 orang itu ya. Iya Ya. ya. Ada yang nggak rame mulutnya tapi nggak bisa diem nih, jualan jalan aja gitu ya. Iya. Tapi dan ada yang diem mulutnya rame saut-sautan gitu. Ada yang senangnya meledek-ledek ini untuk yang mungkin sekitar tadi ya 10 orang ini akan saya lakukan pendekatan secara personal coba kita bicara. Padahal seringkali di awal pembelajaran saya ingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka buat tuh di awal. Iya, betul. Ah, itu itu yang mungkin yang ketiga berarti itu. Saya terus Mhm. akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Betapa itu kan dibuat bukan berdasarkan keinginan saya sebagai seorang guru atau guru mapel, tapi mereka sendiri keluhan mereka dan mereka membuat pernyataan-pernyataan itu. Yang ketiga itu ya. Lalu yang keempat, ya kalau belum ada perubahan dalam waktu 1 bulan ini ya saya untuk ke jenjang lebih ke atasnya, ke BK dan ke siswaan berkoordinasi bagaimana mengupayakan agar kelas 8E ini bisa kondusif ya karena mungkin kalau memang
kejadiannya hanya kelas saya pada saat jam agama saja, mungkin saya paling bisa, ya berarti kan model pembelajaran saya, upaya saya untuk dalam proses pembelajaran kurang baik. Tapi itu juga akan menjadi perhatian saya, mungkin gitu ya. Modelnya sama nih dengan guru lain nih, mungkin model jadi mereka, ini mah fotokopi lah gaya-gayanya gitu ya. Itu. Iya, Jadi mungkin ada oke. 4 hal ini yang saya rencana akan saya mungkin mensiasati supaya kelas itu bisa lebih kondusif gitu, Bu. Iya, baik. Saya memahami apa yang sudah Pak Firman sampaikan tadi. Iya. Dari 4 strategi yang Pak Firman buat itu sudah bagus sekali ya. Tentunya pertama mengkonfirmasi dengan wali kelasnya, kemudian juga kolaborasi tentunya dengan rekan-rekan sejawat, dan jika ada perlu pembinaan dengan guru BK, kayak apalagi di SMP itu kan memang guru BK-nya sudah berfungsi sekali ya. Iya. Itu sepertinya menjadi jalan terbaik untuk dicoba nanti. Nah, jika menurut Pak Firman nih, untuk menuju ke situ itu, untuk menuju tadi apa yang strategi Pak Firman inginkan, itu diperlukan waktu berapa lama nih kira-kira? Kalau pendekatan tadi awal ya untuk komunikasi dengan Walas itu bisa sesegera mungkin ya, mungkin dalam pekan ini ya. Kita bercerita kepada Walas dan mungkin Walas juga sudah menangkap beberapa poin-poin penting dari kesan dari peserta didiknya di 8E ini. Saya mungkin akan bertanya bagaimana mungkin ada solusi itu dalam waktu dekat mungkin itu mah. Karena kan pekan berikutnya saya akan ketemu lagi nih. Karena kan saya mengajar di kelas itu 1 pekan sekali itu ya, 3 jam. Yang kedua mungkin itu yang akan lebih dekat. Terus lalu yang untuk berkoordinasi dengan dengan guru mapel lain mungkin. Dengan itu personal ya, dengan dengan personal ya. Itu ya saya mentargetkan 1 pekan ya mungkin sekurang-kurangnya 1 ya. Ya kalau bisa saya akan percepat jadi 2 orang nih, biar dalam waktu sebulan bisa kita lihat reaksinya bagaimana itu, kalau rencana saya seperti itu. Lalu untuk berkoordinasi dengan guru BK ya? Dengan guru BK, mungkin kelanjutan setelah melihat hasil 2 pekan ya, 2 pekan. Jadi ngobrol dengan Walas, terus ngobrol personal dengan peserta didik 2 orang atau 4 orang dalam jadi 2 pekan ini. Nah nanti saya akan lihat aksinya. Nah kalau memang pada pengajaran ketiga setelah kita bicara ini Bu, ada perubahan ya, mudah-mudahan sih ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan ya saya akan melaksanakan jenjang yang ketiga tadi, koordinasi dengan guru BK atau mungkin kesiswaan gitu Bu. Iya, baik. Jadi Pak Firman nanti akan melakukan usaha-usaha pendekatan secara berjenjang ya Pak ya. Dan itu juga merupakan terobosan baik yang dimiliki oleh Pak Firman, sebagai upaya untuk mengkondisikan kelasnya agar menjadi kelas yang mungkin boleh beberapa kali berisik, mungkin boleh beberapa aktif, tapi tidak melulu dari sepanjang masuk sampai pelajaran Pak Firman habis itu berisik, sehingga mungkin menurut Pak Firman itu bisa mengganggu yang lainnya. Itu strategi yang sudah sangat baik Pak Firman, mudah-mudahan berhasil, kemudian dan akan nanti menunjukkan indikator yang perubahan yang baik bagi murid-murid Pak Firman. Oke, jadi bagaimana nih Pak Firman nih setelah kita ngobrol-ngobrol gini, perasaannya Pak Firman? Alhamdulillah setidaknya saya punya langkah-langkah step berikutnya untuk mengkondisikan peserta didik 8E ini. Jadi kalau udah ada harapan seperti ini ya hati kan jadi senang ya. Hati jadi senang gitu Bu. Iya, jadi kita berpikir positif deh, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Semoga obrolan-obrolan kita ini bermanfaat untuk Pak Firman dan berhasil ke depannya. Amin Bu, terima kasih. Mohon doanya Bu. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Firman? Apakah masih ada yang lain lagi ingin diceritakan? Oh iya, saya teringat nih. Terkadang ya anak itu kalau saya kan mereka berisik nih, saya
udah menyampaikan sudah, lalu saya diem saja gitu, diem aja. Mhm. Nah, itu anak kayak ketarik perhatiannya. Dan Mmm. dan tadi juga timbul peserta didik tuh ada anak perempuan biasanya. "Teh, tuh Pak Firman diem tuh. Coba jangan pada berisik," gitu. Baru mereka jeda sebentar, walaupun nanti pada menit-menit berikutnya terjadi Oh lagi ya, hal itu. berarti dengan Iya, bahasa iya, iya. berarti dengan bahasa tubuh yang Pak Firman lakukan, Heeh, anak-anak sudah bisa menyadari, ya kan? heeh, heeh, Dengan bisa menyadari itu pun sudah merupakan langkah yang bagus. Artinya Pak heeh. Firman bisa merefleksi sekaligus mengevaluasi langsung itu berarti Iya, pada untuk pembelajaran itu. hmm, Bagus sekali ya Pak Firman iya, ya. oke Bu. Ya, semoga saja namanya peserta didik di usia-usia segitu memang usia-usia yang sedang pubertas ya, mencari Iya, jati diri, penuh mhm, dengan apa namanya keberagaman sikap yang mungkin kebutuhan manusianya ada yang ingin kesenangan, mmm, kemudian ada yang ingin cari perhatian dan sebagainya. iya, Semoga langkah-langkah yang Pak Firman nanti sudah susun itu akan mhm, berjalan dengan lancar. amin Bu, ya, oke. Iya. Mungkin sudah dicukupkan saja ya Pak Firman ya. Iya, kita cukupkan saja Bu, Iya, terima kasih nih. Nanti kapan-kapan curhat-curhat lagi. boleh Bu, ya siap-siap, nanti saya Iya. jadwalkan lagi ya. Oke, Iya, baik. Selamat siang Pak Firman. selamat siang Ibu.